Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, kali ini dilanjutkan bersama saya Naila Husna. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total korban meninggal dunia akibat banjir lahar di Sumatera Barat mencapai 58 orang. Sementara korban hilang 35 orang masih dalam pencarian. Menurut Kepala BNPB, Suharyanto, BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat masih terus memutakhirkan data seiring dengan adanya temuan baru dari tim pencarian gabungan. Selain itu, terdapat 33 warga yang mengalami luka-luka dan kini sedang menjalani perawatan. Adapun jumlah pengungsi akibat bencana banjir lahar di Sumatera Barat sebanyak 1.543 keluarga. Pemerintah menargetkan proses penanganan darurat dapat berjalan optimal dan cepat sehingga lokasi terdampak dapat segera pulih dan kembali normal. Banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat pada Sabtu dan Minggu lalu. Bencana ini dipicu oleh hujan lebat dan meluapnya aliran sungai yang sebagian besar berhulu di Gunung Marapi. Terima kasih, Pak. Masih ada satu desa yang masih belum bisa kita lewatin kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Dan alhamdulillah tadi setelah rapat dengan BNPB dan dari TNI, itu akan diturunkan jembatan beli untuk memasang jembatan yang hanyut. Jadi di lokasi itu terisolir karena 2 akses ke sana melalui jembatan itu hanyut dua-duanya. Untuk korban meninggal sampai pagi hari ini 24 ya, 24 jiwa, dan korban hilang masih 19 orang, dan juga yang rumah hanyut itu ada 23 unit dan rusak berat itu rusak sedang 144 unit. Kita dari 6 kecamatan sampai pagi ini data yang sudah masuk untuk pengungsi kita 2.700 orang, dan di sana kita selain sembako yang kita butuhkan juga tentunya alat pakaian dalam baik wanita maupun laki-laki mau kena, tentunya juga di situ kita di pengungsian mereka senang-senang aja, logistiknya banyak. Tadi juga saya tanya udah makan belum, sudah makan siang, makanannya enak katanya. Tetapi ternyata setelah berdialog ada beberapa poin yang mereka tanyakan. Yang mereka tanyakan adalah bagaimana kalau bencana ini di kemudian hari timbul lagi. Nah, tentu saja tadi kita jawab ada beberapa opsi yang di daerah bahaya ya. Daerah bahaya ini nanti ditentukan kemudian karena dari PPMBG dan BMKG sedang melihat, nanti ditentukan daerah-daerah yang tidak bisa ditempati. Nah, di sini ada beberapa desa yang harus direlokasi. Nah, ini Pak Gubernur juga sudah menyiapkan tempat relokasi. PUPR juga sudah menyiapkan rumah untuk relokasi. Ya. Tinggal ini proses pendataan, perencanaan, dan persiapannya. Kemudian mereka juga bertanya bagaimana kalau rumahnya rusak. Nah, itu juga kita udah jawab, ada mekanisme rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, pemerintah juga udah memberikan bantuan. Bahkan pertanyaannya juga berkembang, bagaimana lahan pertanian, bagaimana sawah. Nah, itu juga kemudian dijawab oleh Pak Gubernur, seperti yang kejadian di Sulut, bahwa di samping, kalau relokasi di samping mendapat rumah, mereka juga mendapat lahan perkebunan. Kemudian tanya lagi, bagaimana kalau kita sudah relokasi, lepas nggak rumah lamanya? Nah, kita sudah sampaikan, kalau itu bersifat hak milik, sertifikat tidak lepas, tapi dilarang untuk membangun permanen. Karena itu merupakan daerah bahaya. Mungkin untuk kebun, untuk daerah-daerah hijau itu masih boleh. Seperti itu. Pak, konfirmasi Pak, jumlah korban meninggal dan hilang ada penambahan nggak? Jadi sebetulnya nggak ada penambahan, jadi yang dinyatakan kemarin hilang, sekarang sudah ditemukan. Kemarin kan 50 ya, sekarang jadi 67. Kemarin yang hilang 37, sekarang hilang 20. Jadi sekarang itu karena sudah langsung diidentifikasi dari Mabes Polri ya, dari Polda, DVI ya, jadi 67 yang hilang, 20 yang
masih dicari terus. 67 yang meninggal, Pak. 67 yang meninggal dunia, 20 yang dicari terus. Yang masih dicari. Cari terus. Pak Kaban, untuk rekayasa cuaca TMC sendiri apakah sudah TMC sudah dimulai hari ini 2 sorti, 2 ton. Jadi 1 kali 1 ton, 2 kali hari ini karena baru datang pesawatnya tadi langsung operasional. Mungkin sekarang sudah main ini ya. Mudah-mudahan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa membantu untuk pelaksanaan ini tidak hujan lah, pelaksanaan kegiatan pengembalian kondisi semula ini. Kan sekarang kelihatan alat berat bermain, membersihkan lumpur, membuka jalan. Jembatan yang terputus juga terima kasih dari TNI Angkatan Darat ya, TNI khususnya. Ada 2 jembatan beli, 1 dipasang tadi di tanah datar. Ini 1 sore ini yang tadi masyarakat minta karena ada 2 tiang yang goyang-goyang itu disitulah material tertumpuk. Sore ini juga diyakinkan untuk bisa dipasang. Untuk rehabilitasi mental untuk masyarakat ini pendampingannya seperti apa, Pak? Saya kira tim udah banyak yang datang ya, pusat krisis kesehatan dari Mabes Polri. Kalau kita tidak tadi di tanah datar, itu pengungsi kan kelihatannya sedih-sedih itu. Tapi kalau di sini ketawa-ketawa nih. Artinya di samping mereka menderita juga setelah kita berikan penjelasan, kita dampingi, mungkin agak bercanda-bercanda tadi tertawa ya, itu mudah-mudahan menunjukkan bahwa kesehatan mentalnya sudah berangsur pulih lah. Pak, hasil tinjauan dari tadi kan katanya kepala BMKG juga meninjau kawah, material dan lain-lain. Itu sudah ada informasi kan? Belum, besok baru dapat karena tadi kan nggak bisa sekali ya. Besok mereka akan terbang lagi pagi karena kepala PPMBG-nya juga baru tiba. Dari Bandung tadi kemudian ke Padang jalan darat ke sini. Besok pagi rencana cuaca mudah-mudahan terang jam 7 pakai heli BNPB akan melihat lagi. Presiden jadi ke sini, Pak? Insya Allah jadi, tapi untuk waktunya nanti kita lihat perkembangan. Terima kasih. Cukup ya? Terima kasih. Pak Jon, boleh minta keterangan sedikit, Pak Jon? Pak Jon, kalau dari Komisi 8 sendiri memantau langsung perkembangannya seperti apa, Pak Jon? Ya, alhamdulillah saya sangat bergembira sebagai putra daerah, sangat bersyukur bagaimana gerak cepatnya mitra kerja kami di Komisi 8 dalam hal penanggulangan bencana ini. Saya monitor terus ya, dan saya dampingi terus BNPB bergerak cepat ya, dan semua kebutuhan daripada warga yang terdampak ini alhamdulillah juga dapat dilayani begitu cepat. Baik dari kebutuhan daripada infrastruktur, kebutuhan makanan, kebutuhan obat, semuanya dapat dikondisikan dengan cepat. Begitu juga saya juga monitor bahwa Kementerian Sosial juga sudah hadir di tempat ini ya. Tadi saya bicara sama Sekjen dari Kemensos Pak Roben dan juga Ibu Mira selaku direktur, dan alhamdulillah mereka sudah hadir di sini dan juga sudah siap untuk membantu para masyarakat yang terdampak musibah ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Pak Jon, dari Komisi 8 sendiri kan tentu relokasi ini kan perlu bicara anggaran, Pak Jon. Relokasi anggaran, bantuan juga sifatnya anggaran, pengawasan kerja-kerja cepatnya dari Komisi 8 seperti apa nih? Ya, pada dasarnya kami, ya saya pribadi dan juga Partai Golkar dan kawan-kawan di Komisi 8, saya sudah monitor, akan mendukung penuh ya semua pergerakan yang dilakukan oleh BNPB dalam penanggulangan permasalahan ini. Apakah itu relokasi atau hal-hal lain, kita akan dukung penuh. Insya Allah. Terima kasih Pak Jon untuk keterangannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.